Hai Sobat Sport, senang sekali saya Sekar bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program kesayangan kita yaitu Sportholic yang seperti biasa ya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi selain ngasih informasi seputar dunia olahraga, seperti biasa Sekar di sini nggak sendirian. Karena nanti akan ada narasumber keren yang bakal nemenin Sekar berbincang-bincang gitu mengenai salah satu bidang olahraga yang ada UKM-nya di Universitas Brawijaya. Kira-kira olahraga apakah itu? Mungkin kita langsung aja kenalan dulu ya sama narasumber kita di sini. Sudah ada Mbak Laras. Mungkin boleh kenalan dulu ke pemirsa UB TV. Oke, thank you. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Aku Laras. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2024. Oke, Ketua Umum dari UKM apa Mbak Laras? Kalau aku dari UKM Panahan. Nah, itu dia ya Sobat Sport, udah ke-spill gitu kan. Ternyata di episode kali ini kita akan bahas seputar olahraga panahan gitu. Khususnya UKM Panahan yang ada di Universitas Brawijaya. Aku yakin banyak Sobat Sport di sini yang tertarik dan juga penasaran gitu kan. Sebenarnya UKM Panahan itu adalah UKM yang seperti apa, terus kegiatannya apa aja, terus mungkin kalau mau daftar nanti seperti apa mekanismenya. Pastinya nanti akan kita bahas di sini. Jadi tonton sampai habis ya Sobat Sport. Oke, karena tadi kita udah kenalan ya sama Mbak Laras, mungkin boleh kali ya untuk mengenalkan UKM-nya gitu. Mbak Laras jelasin dong sebenarnya UKM Panahan tuh UKM yang seperti apa sih Mbak? Oke, kalau UKM Panahan sendiri itu sebenarnya kita menaungi bukan cuma atlet. Jadi kita menerima anggota dari anggota baru maupun anggota yang udah angkatan seperti saya, misalnya 2021 begitu. Untuk UKM ini sendiri berdirinya di tahun 2013, tepatnya di tanggal 11 Desember 2013. Itu tanggalnya bagus banget, 11, 12, 13. Iya, bener banget. Terus gitu ya? Iya. Terus dulu tuh dididiinnya sama 9 orang. Ini dari inti ada ketua umum, wakil ketua umum, terus ada sekretaris, ada bendahara, terus ada 5 divisi atau departemen lainnya. Gitu. Oke, berarti berdiri sejak 2013 gitu ya, hampir 10 tahun ya? Iya. Udah 9 tahun gitu Iya. ya, sampai sejauh ini gitu. UKM Panahan yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, kalau dari kegiatannya sendiri, Mbak Laras, itu kegiatan apa aja sih yang dilakukan di UKM Panahan selain mungkin latihan rutin? Mungkin boleh dijelaskan juga latihan rutinnya itu seperti apa gitu? Oke, kalau untuk kegiatan kita sendiri itu biasanya latihan rutin itu udah pasti itu diadakan di hari Sabtu sama Minggu. Oke, weekend ya? Iya, weekend. Itu di UB Dieng, di UB 2. Oh, tuh. Kalau untuk proker lain biasanya kami setelah latihan rutin itu ada bonding, itu isinya seru-seruan, main games dan lain-lain seperti itu. Terus kita juga kalau ada lomba bakal ada latihan rutin untuk atlet sendiri. Itu biasanya fokus di atlet sendiri, jadi cuman ada departemen manajerial sebagai manajer mereka. Lalu ada atlet sendiri, mereka bakal dikasih porsi latihannya masing-masing begitu sebelum lomba. Terus kalau ada proker lain itu ada studi banding untuk kegiatan UKM-nya. Lalu ada juga archery vacation, UAP vacation itu ya bervakansi kita seneng-senengan di luar program-program lain seperti itu. Oke, berarti memang selain latihan rutin yang merupakan kegiatan wajib gitu ya, ada proker-proker atau kegiatan-kegiatan lain gitu di samping itu gitu ya Mbak Laras ya. Oke, menarik sekali ya Sobat Sport. Selanjutnya mungkin kita mulai bahas ke keanggotaannya gitu. Sebenarnya keanggotaan ini bisa diikuti oleh semua orang atau ada syarat-syarat tertentu gitu Mbak? Oke, kalau keanggotaannya sendiri itu khusus di mahasiswa Universitas Brawijaya. Oke. Jadi kita belum bisa menerima dari luar. Iya, dari luar, dari masyarakat lain belum bisa karena kita jatuhnya UKM bukan klub atau yang lainnya begitu. Oke, berarti sampai saat ini masih di mahasiswa Universitas Brawijaya aja gitu ya. Nah mungkin banyak nih Sobat Sport yang akhirnya tertarik gitu Mbak untuk kayaknya aku pengen deh ikut atau gabung ke UKM Panahan gitu. Tapi mungkin banyak yang masih kepikiran kalau olahraga panah tuh alat-alatnya butuh biaya yang banyak atau biaya yang besar. Jadi bikin teman-teman atau kita nih ragu gitu, bisa nggak ya aku ikut panahan gitu? Apakah di UKM Panahan itu juga seperti itu atau beda gitu Mbak? Oke, kalau untuk khususnya untuk alat ya, memang
olahraga ini tuh kalau mau beli alat yang benar-benar full set itu memang mahal di kisaran, kalau yang benar-benar bagus bisa sampai ratusan juta. Wow. Begitu. Tapi kalau mau sekedar coba pertama kali itu silakan ikut di kami, soalnya kami menyediakan. Kalau untuk dari awal belum pernah sama sekali memegang busur, itu kami menyediakan paralon. Itu sebagai prototipe lah istilahnya. Itu kami bakal ngajarin kalian dari awal sampai bisa kena kuning lah gitu. Oke, sampai di ini ya, apa papan target itu sebutannya apa sih Mbak? Target face. Oh, target face-nya tuh sampai kena di lingkaran yang kuning itu ya. Oke, berarti buat sobat sport yang mungkin awalnya masih ragu-ragu gitu kan, kayak gimana ya nanti aku bisa nggak ya biayanya seperti apa dan lain sebagainya, ternyata nggak usah ragu lagi, kalau pengen join ya langsung join aja karena di UKM Panahan ini dipermudah gitu ya Mbak ya. Oh iya, satu lagi Mbak. Ya? Kalau misalnya di paralon ini kalian udah benar-benar mumpuni dalam menguasainya, kami ada semacam reward, itu bakal dipinjemin busur yang lumayan menyerupai yang biasanya dipakai orang-orang, tapi itu dipinjemin aja ya, soalnya kami juga terbatas dalam alatnya karena itu tadi mahal. Jadi kalau mau join bisa dari awal dulu, terus nanti kalau misalnya udah lebih better daripada yang lain bisa dicoba pakai busur yang inventaris kami. Oke, luar biasa. Berarti nantinya ada inventaris untuk memfasilitasi anggotanya gitu ya, yang sudah benar-benar punya kemampuan gitu dari awal pakai paralon hingga akhirnya dia meningkat dan dapat reward bisa dipinjami busur yang bisa digunakan lebih baik gitu lah ya Mbak ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadinya awalnya masih ragu gitu kan, nggak usah ragu lagi kalau pengen join UKM Panahan, langsung aja join. Nanti kita akan bahas juga ya tentang gimana caranya untuk join gitu kan, alurnya bagaimana, harus daftar kemana, menghubungi siapa, nanti kita akan bahas tapi di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, senang sekali Anda masih bersama kami di Sportholic, tentunya bersama aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mbak Laras dari UKM Panahan. Pastinya kita bakal ngelanjutin ya Mbak ya pembahasan kita yang tadi kalau udah kenalan gitu kan sama permukaannya UKM Panahan, kita mungkin mulai masuk gitu ya ke turnamen atau prestasi yang dimiliki oleh UKM Panahan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sebenarnya turnamen Panahan ini jenisnya seperti apa sih? Maksudnya mungkin Mbak Laras bisa menjelaskan gitu, apakah ada jenis-jenisnya atau kategori-kategorinya, terus apa yang dilakukan ketika turnamen itu? Oke, aku mulai dari mungkin bisa persiapannya dulu ya. Oke. Kalau persiapan itu biasanya kita minimal banget 2 bulan itu latihan rutin untuk atletnya aja. Terus nanti waktu lombanya itu bakal ada beberapa divisi busurnya. Jadi ada standar bow, ada compound bow, ada recurve bow, sama biasanya ada bare bow juga. Nah kalau di kami sendiri biasanya yang lebih sering itu standar bow, compound bow, sama recurve bow gitu. Terus ini nanti di standar bow itu karena kita udah umum, masuknya udah umum karena usianya udah di atas 18, itu kita bakal nembak di jarak 40 meter untuk standar bow. Lalu untuk di compound bow kita memakai busur yang lebih teknikal seperti itu, dan di jaraknya itu 50 meter. Lalu untuk di recurve bow itu jaraknya di 70 meter begitu. Oke, berarti jenis-jenisnya atau kategorinya ada di situ ya Mbak ya. Jadi tadi apa saja? Ada compound bow, ada standar bow, recurve bow, lalu ada bare bow. Bare bow itu adalah nama-nama untuk kategorinya gitu, dilihat dari jaraknya dan jenis busurnya gitu benar. ya. Oke. Nah kalau tadi udah dijelaskan gitu ya ke Sobat Sport gitu, sebenarnya turnamen Panahan tuh yang seperti apa? Ya pastinya memanah saja gitu ya, dan melihat busur itu, maksudnya anak panah itu akan sampai di target lingkaran yang mana gitu, dan skor yang dicetak berapa gitu ya. Iya benar. Oke, dan itu juga dinilai dari jarak pemanah ke
Target. Kalau untuk menentukan pemenangnya itu sebenarnya kita ada beberapa stage atau jenis babak, benar. Kalau di Panahan sendiri itu biasanya ada sesi kualifikasi, itu 2 sesi, 36 arrow masing-masing. Jadi total di kualifikasi itu kita menembak 72 arrows. Nah, di sini tujuannya untuk istilahnya kayak meranking dari 1 sampai bawah itu siapa yang skornya paling bagus dan paling sedikit gitu. Terus nanti di babak selanjutnya bakal ada eliminasi. Nah, di eliminasi ini diadu dari antara yang paling atas sampai paling bawah. Jadi nanti ketemu siapa yang paling mumpuni untuk menjadi juaranya gitu. Oke, berarti harus melalui beberapa babak dulu sampai akhirnya bisa menentukan juaranya gitu ya Mbak ya. Oke, karena Sobat Sport pasti udah paham gitu ya tentang mekanisme kurang lebih secara umum gitu ya, gambaran gimana sih kejuaraan panahan itu dilakukan. Mungkin kita masuk ke prestasi dari UKM Panahan gitu. Mungkin Mbak Laras boleh dong menyebutkan atau menceritakan sekaligus gitu kan prestasi yang paling membanggakan sejauh ini yang pernah diraih oleh UKM Panahan Universitas Brawijaya. Oke, kalau untuk prestasi sendiri kami aku bagi di dalam dua masa aja kali ya. Jadi sebelum COVID sama setelah COVID. Untuk sebelum COVID itu kami sering banget ikut lomba dan sering banget juga menang karena yang diberangkatkan juga cukup banyak karena tidak ada kendala terkait COVID dan lain-lain. Terus untuk masa COVID kami benar-benar stop, tidak ada lomba dan tidak ada latihan karena itu tadi COVID, nggak boleh keluar, nggak boleh berkerumun dan lain-lain. Lalu untuk setelah COVID itu kami mencoba di tahun 2022 itu ada Fly Navy di Sidoarjo. Itu alhamdulillah kami dari beberapa orang, kalau nggak salah 7 orang itu termasuk saya sendiri, itu ada 1 orang yang sampai ke babak kualifikasi, itu dia ranking di 3. Wow, gitu. Luar biasa. Terus selanjutnya juga ada beberapa orang yang menang alhamdulillah. Lalu di tahun 2024 ini juga kemarin di Sidoarjo juga kalau nggak salah, itu Piala Gubernur ada 1 tim yang menggunakan compound bow, itu 3 orang. Alhamdulillah mendapat perunggu. Lalu ada juga salah satu anggota dari tim ini tadi itu mendapatkan emas di individu gitu, di compound bow juga seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, kalau boleh diberitahu gitu yang 2020 ya tadi di Sidoarjo itu tingkat apa, Mbak? Kalau yang di Sidoarjo ini tadi tingkatnya di tulisannya itu internasional, cuman waktu itu belum, saya nggak nemu orang dari luar negeri gitu ya. Iya. Sedangkan yang 2024 baru itu tingkat provinsi. Kalau yang 2024 ini atau nasional? Sebenarnya ini bukan lomba yang dari pemerintah gitu sih. Jadi kami mencari yang memang open biar semuanya bisa ikut di situ. Terus ini juga salah satu atlet dari kami juga itu yang tadi menang juara 1 di compound bow tadi itu bakal ikut Asian University Games AUK itu di bulan Juli atau Agustus gitu. Jadi ya mohon doanya semoga dia bisa menjadi salah satu representatif dari kami. Amin, amin. Pasti ya Sobat TV yang Sobat Sport yang menonton ini juga ikut mendoakan gitu ya, dan semoga nantinya teman kita mahasiswa Universitas Brawijaya yang mewakili Universitas Brawijaya dalam ajang tersebut dapat memberikan yang terbaik gitu ya Mbak ya. Nah, luar biasa. Kalau kita lihat dari cerita yang Mbak Lara sampaikan gitu ya Sobat Sport tentang prestasi-prestasi yang udah diraih oleh UKM Panahan, saya rasa nggak usah diragukan lagi gitu ya untuk UKM Panahan ini, apalagi buat teman-teman yang pengen memperdalam skill tentang panahan yang mungkin biasanya main di tempat wisata gitu ya, biasanya ada kan kayak tempat main panahan yang ya udah cuma main aja iseng-iseng terus kayak nggak diajarin juga. Iya betul, terus tiba-tiba ternyata bisa sampai di target yang skor paling tinggi, terus pengen memperdalam lagi ke UKM Panahan tuh bisa banget bisa ya. Banget. Silakan. Nah itu dia, untuk caranya gimana kita akan bahas tepat di segmen setelah ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Sport, tetap di Sportholic.
Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih bersama aku Sekar dan juga Mbak Laras di sini. Yang pastinya kita akan masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang UKM Panahan. Kalau tadi di awal kita udah kenal dengan UKM Panahan Universitas Brawijaya, terus juga kenal dengan sebenarnya kompetisi panahan itu mekanismenya secara umum bagaimana, terus juga kenal dengan jenis-jenisnya gitu ya, sampai tadi ke prestasi yang sudah diraih oleh UKM Panahan. Mungkin di sini Sobat Sport udah banyak nih yang mulai tertarik gitu kan, penasaran, aduh aku pengen ikut, gimana ya cara daftarnya, boleh nggak ya walaupun aku belum punya skill apa-apa, cuma baru pengen doang gitu. Nah mungkin Mbak Laras bisa menjawab, bisa nggak sih kalau misalkan aku nih pengen daftar ke UKM Panahan tapi aku belum pernah megang busur panah sama sekali, aku belum, walaupun kayak busur panah mainan pun aku belum pernah, tapi aku pengen banget gitu jadi nyobain olahraga panah gitu. Oke, kalau itu bisa banget sebenarnya, soalnya kita juga ngadain busur paralon yang bisa dipakai dari awal sama sekali nggak pernah pegang busur pun itu nggak apa-apa. Jadi kita bakal ngajarin juga kalian sampai bisa, tapi harus harus sering-sering datang, soalnya banyak komponen yang bakal kita ajarin yang selanjutnya bakal nggak diajarin juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajarin hari ini, besok belum tentu kita ketemu sama orang yang itu lagi, belum tentu kita ketemu dapet sama materi itu lagi dan pelatih itu lagi gitu. Oke, jadi boleh banget dan bisa banget asalkan emang niat gitu ya, asalkan bener-bener mau serius gitu ikut di UKM Panahan. Karena seperti yang Mbak Laras bilang tadi, setiap latihan itu ada materi-materi berbeda gitu ya, yang akan bermanfaat di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya Mbak Laras ya. Oke, jadi itu jawabannya Sobat Sport. Buat kamu yang mungkin masih ragu-ragu, aduh aku nih belum pernah pegang busur panah gitu kan, tapi aku pengen ikut panahan gitu, aku bahkan pengen cita-cita dari kecil gitu kan, kayak pengen jadi atlet panahan mungkin gitu kan. Jadi nggak apa-apa teman-teman, karena di UKM Panahan ini seperti yang Mbak Laras bilang tadi akan diajarkan dari awal banget ya Mbak ya, bahkan dengan busur yang dibuat khusus dibuat gitu sendiri, ya, dibuat sendiri oleh UKM Panahan. Oke, kalau tadi ternyata udah boleh nih. Nah sekarang mungkin biar Sobat Sport tambah yakin gitu kan, boleh dong Mbak Laras kasih tahu gitu sebenarnya kalau menurut Mbak Laras sendiri manfaat atau benefit dari ikut cabur panahan ini apa sih? Oke, kalau manfaatnya ya, kalau dari saya sendiri, ini agak-agak sneak peek dulu tuh aku pernah ikut 3 cabur itu dari SMP aku pernah ikut kempo, terus di SMA juga aku pernah ikut renang, lalu sekarang aku ikut panahan dari SMA. Jadi di 2 cabur sebelumnya itu yang diperluin banget adalah fisik. Fisik tuh itu benar-benar harus mumpuni dari awal sampai akhir dan benar-benar harus ditargetin di situ gitu. Nah kalau panahan ini fisik pasti dibutuhin juga, cuman kita harus prepare soal mental, kita harus benar-benar tenang waktu latihan biar kita nggak panik. Nah kalau panik itu tadi kita olahraga yang membutuhkan ketenangan. Jadi kita kalau misalnya kita panik, kita nggak akan bisa ngebidik di target yang kita mau dengan santai, dengan fokus gitu. Kalau kita panik pasti kita akan tremor atau gemeteran dan itu bakal ngeganggu fokus kita juga. Jadi biasanya kalau di olahraga panahan itu yang dibutuhin itu adalah keniatan pastinya, karena kita ya dari siang, dari pagi mungkin bakal memanah terus dan di target itu aja. Terus kita juga bakal punya tingkat fokus yang lebih tinggi sih. Aku juga ngerasain itu karena dulu kayak bener-bener gampang ke distract apapun, tapi sekarang udah lumayan terlatih fokusnya karena ikut olahraga ini tadi. Terus untuk mental juga karena kita bukan hanya mengandalkan fisik, karena kita juga mengandalkan alat, terus juga lingkungan kita gimana. Kalau misalnya panas, kita juga harus ngikutin nih. Kalau panas kita harus bawa topi, kita harus makan ini dari awal biar kita nggak kaget badannya kalau kepanasan gitu. Jadi itu tadi manfaatnya, kita bisa lebih fokus, lebih tenang. Kalau misalnya kalian gampang panik itu mungkin bisa dilatih juga di sini biar nggak terlalu panik gitu. Oke, berarti ada keistimewaan tersendiri gitu ya di cabang olahraga panahan ini. Manfaatnya salah satunya adalah bikin yang main tuh jadi lebih tenang gitu ya. Jadi bawaannya setelah ikut panahan gitu otomatis jadi orang yang lebih tenang gitu, karena biasa memanah harus tenang gitu ya dan fokus gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi buat Sobat Sport yang mungkin tadi masih ragu-ragu tentang hal lain,
Karena aku rasa kalau udah dengar manfaat ini kayak udah ya udahlah gas aja abis ini gitu. Ayo gasin lah. Iya, makanya kayak nggak usah ada yang diraguin lagi gitu loh tentang biaya. Udah UKM Panahan udah ada alat buat latihan, terus juga manfaat dari UKM Panahan ini juga melatih ketenangan dan fokus, terus juga bisa bahkan mengukir prestasi ya nantinya kalau misalkan diseriusin gitu teman-teman untuk Universitas Brawijaya, dan tentunya buat atletnya tersendiri gitu ya, pastinya membanggakan. Nah sekarang kita masuk nih ke inti yang ditunggu-tunggu. Gimana sih cara daftar UKM Panahan Universitas Brawijaya, Mbak Laras? Oke, kalau untuk daftarnya sendiri kita setiap habis open house begitu. Jadi kita menunggu semua mahasiswa baru untuk masuk dulu. Lalu kita share informasinya di Instagramnya panahan_UB. Di situ setiap tahun ada kok informasinya di situ. Dan untuk ketentuannya sendiri sebenarnya cuman mahasiswa di Universitas Brawijaya gitu aja. Jadi kalau kalian benar-benar nggak bisa, benar-benar kayak, aduh ini aku cuma pengen tahu aja nih, pengen ikut latihan tapi aku nggak mau ngeseriusin, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kita juga bisa seneng-senengan ada broker lain gitu. Terus kalau ketentuan lain ini sih biasanya bakal ada kayak surat komitmen gitu. Terus ada ketentuan buat daftarnya, ada syarat follow IG, terus share dan lain-lain gitu. Nggak susah kok, cuman kayak bener-bener share gitu aja. Oke, berarti cara daftarnya pun gampang banget, tinggal nanti setiap tahun ajaran baru ya berarti bener. Itu pantengin aja Instagramnya panahan_UB. Iya. Oke, Sobat Sport udah nggak perlu bingung-bingung lagi, syaratnya juga gampang banget gitu kan, terus nggak ada yang ribet-ribet, nggak neko-neko gitu kan. Kalau mau daftar tinggal daftar, bahkan tadi kata Mbak Laras kalaupun nggak mau serius juga nggak apa-apa, mau senang-senang juga nggak apa-apa, bakal dijabanin gitu ya sama UKM Panahan. Oke, luar biasa. Mungkin itu aja ya pembahasan kita Mbak Laras hari ini. Semoga Sobat Sport yang menonton juga senang dan mendapat insight baru tentang UKM Panahan ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Laras yang sudah berkenan hadir di sini menyapa Sobat Sport dan juga menyampaikan banyak hal kepada Sobat Sport. Terima kasih juga UB TV udah mengundang kami UKM Panahan. Oke, untuk itu saya Sekar Hayu dan Mbak Laras mungkin pamit undur diri. Terima kasih Sobat Sport, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.